Yo yo yo, welcome to my channel LOLpot. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasi untuk bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan rumus atau fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Apabila teman-teman bekerja sebagai admin kantor, mengelola administrasi sekolah, dan administrasi keuangan, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Microsoft Excel dan fungsinya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas 10 fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Langsung saja, kita buka Microsoft Excel-nya. Yang pertama, fungsi yang ada pada Microsoft Excel yaitu fungsi sum. Biasanya sering digunakan untuk menjumlah beberapa angka dalam grup sel. Fungsi ini digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau menambahkan semua angka yang telah teman-teman tentukan sebagai variabelnya. Misalkan contoh pada tabel Microsoft Excel berikut ini. Pada format kolom yang ada pada Microsoft Excel ini ada kategori nomor, nama siswa, dan nilai. Kemudian nomor sudah terisi dengan angka 1 sampai 10. Nama siswa sudah terisi dengan nama-nama siswa. Ade, Budi, Cinta, Depi, Emi, Fahmi, Gita, Hani, Intan, dan Jenudin. Lalu nilai sudah terisi dengan angka atau nilai yang diperoleh oleh siswa-siswa tersebut. Kemudian apabila teman-teman ingin menjumlahkan total keseluruhan dari nilai yang diperoleh oleh siswa, maka teman-teman bisa menggunakan rumus sum. Sama dengan ketik sum, kurung buka, lalu teman-teman pilih nomor atau angka yang ada di bawah kolom nilai, yaitu nilai dari yang diperoleh oleh siswa tersebut. Kemudian tarik ke bawah, lalu klik enter. Nah, setelah teman-teman mengklik enter, maka jumlah total keseluruhan dari nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut sudah teman-teman ketahui, yaitu 846. Kemudian yang kedua, fungsi atau rumus yang ada pada Microsoft Excel yaitu fungsi count. Fungsi count ini biasanya teman-teman digunakan untuk menghitung banyaknya data atau menghitung jumlah sel yang berisi angka. Misalnya contoh, pada kolom tabel berikut ini, teman-teman ingin mengetahui jumlah siswa keseluruhan. Teman-teman bisa menggunakan fungsi count tersebut. Sama dengan, kemudian ketikkan count, kurung buka, lalu pilih nomor atau pilih value 1. Di sini ada value 1 ya. Value 1 artinya yang ini atau nomor yang ada di bawah tabel nomor. Kemudian setelah diklik, scroll ke bawah. Kemudian enter. Nah, sehingga setelah teman-teman mengklik enter, jumlah keseluruhan siswa bisa teman-teman ketahui, yaitu berjumlah 10 orang. Kemudian yang ketiga, ada fungsi average. Nah, fungsi average ini biasanya digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari sebuah objek penilaian. Contoh, pada kolom berikut ini ada nomor, nama siswa, terus nilai. Nomor 1 nama Ade dengan nilai 80 dan nomor 2 Budi dengan nama Budi dengan nilai 87 dan seterusnya. Di sini teman-teman yang belum ditentukan adalah jumlah rata-rata. Untuk menentukan jumlah nilai rata-rata, teman-teman bisa menggunakan rumus average. Seperti contoh sama dengan ketik average, kemudian kurung buka, lalu pilih angka yang berada di bawah
kolom nilai. Kemudian scroll ke bawah. Lalu enter. Nah, nilai rata-rata dari siswa-siswa tersebut adalah 84,6. Begitu, teman-teman. Kemudian yang keempat, pada Microsoft Excel ada namanya fungsi if. Fungsi if ini merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan teman-teman untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Misalkan, pada kolom berikut ini, teman-teman ingin menentukan kriteria atau predikat hasil dari penilaian terhadap siswa-siswa teman-teman. Selanjutnya di sini ada kolom keterangan predikat. Apabila siswa dengan nilai 90-100 mempunyai predikat sangat baik, 61-89 predikat baik, lalu 50-60 dengan predikat kurang, kemudian 0-49 mempunyai predikat buruk. Teman-teman bisa menggunakan rumus if atau fungsi if, yaitu dengan cara seperti ini. Masukkan sama dengan, kemudian ketikkan if, lalu kurung buka, masukkan kolom logical test atau nilai. Misalkan ini. Kemudian masukkan kode lebih besar. Seperti itu ya, kode lebih besar sama dengan. Kemudian di sini predikat sangat baik itu 90-100. Kita masukkan 90. Titik koma, kemudian tanda petik, masukkan predikat sangat baik. Kemudian tanda petik lagi. Lalu titik koma, if, kurung buka, masukkan lagi value atau nilai yang ada di bawah, yang ini ya. Kemudian masukkan logo atau kode lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan 61 tanda petik dengan kategori baik. Kemudian titik koma, masukkan if, kurung buka, masukkan nomor value yang ini, kemudian masukkan simbol besar atau sama dengan, titik koma, tanda petik, predikatnya yaitu, oh ya lupa, kita belum memasukkan nilainya, 50, kemudian tanda petik, titik koma, lalu tanda petik, kategorinya itu kurang, kemudian tanda petik, titik koma, lalu lain daripada itu dengan predikat buruk. Ketik enter. Nah, teman-teman bisa lihat siswa dengan atas nama Ade mempunyai nilai 80. Dia mempunyai predikat yaitu baik, karena di sini dengan nilai 61 sampai 89 mempunyai predikat baik. Kemudian klik di sini lalu tarik ke bawah, otomatis akan mengikuti. Nah, untuk membuktikan, kita isi siswa atas nama Ade dengan nilai 50 misalkan. Nah, predikatnya menjadi kurang. Kalau tadi misalkan dengan nilai 80 dia mempunyai nilai baik,
Kalau kita isikan dengan nilai 40, dia menjadi buruk. Selanjutnya, fungsi-fungsi yang ada pada Microsoft Excel yaitu fungsi SUMIF. Fungsi SUMIF ini digunakan untuk melakukan penjumlahan bersyarat pada Microsoft Excel. Adapun rumus SUMIF digunakan sebagai rumus penjumlahan dengan sebuah kriteria atau untuk penjumlahan nilai sebuah rank yang memenuhi syarat tertentu. Misalkan di sini teman-teman ingin menentukan jumlah nilai pada siswa laki-laki dan jumlah nilai pada siswa perempuan. Teman-teman bisa menggunakan rumus SUMIF seperti berikut ini. Misalkan contoh, sama dengan ketik SUMIF kurung buka, masukkan di sini, masukkan rank. Maksudnya ini. Teman-teman tarik ke bawah. Kemudian titik koma, tanda petik, masukkan kriteria. Di sini laki-laki. Laki-laki. Kemudian tanda petik, titik koma. Lalu setelah kriteria dimasukkan, kita disuruh memasukkan sum underscore rank. Artinya kita harus memasukkan kolom nilai ini. Lalu tarik ke bawah. Kemudian enter. Nah, sehingga teman-teman bisa mengetahui jumlah nilai keseluruhan pada siswa laki-laki. Begitu juga dengan perempuan, tinggal teman-teman tarik seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya pada Microsoft Excel juga terdapat rumus atau fungsi CONIF, di mana fungsi CONIF ini merupakan turunan dari fungsi SUMIF. Fungsi CONIF ini adalah fungsi untuk mencacah atau menghitung jumlah sel berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan contoh, di sini teman-teman ingin menentukan jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Teman-teman bisa menggunakan rumus CONIF ini. Sama dengan kemudian CONIF, lalu kurung buka. Di sini disuruh memasukkan kode rank dan kriteria. Teman-teman tinggal pilih kolom jenis kelamin, kemudian tarik ke bawah, lalu tanda petik atau titik koma, titik koma, kemudian tanda petik, lalu teman-teman masukkan kriteria, yaitu laki-laki. Tanda petik, enter. Di sini teman-teman bisa menentukan jumlah siswa laki-laki berapa dan jumlah siswa perempuan berapa. Di sini jumlah siswa perempuan, di sini kategorinya perempuan. Nah, 6. Jadi 10 jumlah keseluruhan. Selanjutnya, pada Microsoft Excel terdapat fungsi proper. Fungsi proper di sini digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada suatu kata atau kalimat di Microsoft Excel dan huruf-huruf lain setelahnya dijadikan menjadi huruf kecil. Contoh, Indonesia Merdeka. Nah, teman-teman bisa lihat kata Indonesia Merdeka ini yaitu mengandung huruf kecil semua. Apabila teman-teman ingin merubah huruf pertama atau huruf pertama ini dan ini menjadi huruf kapital, teman-teman bisa menggunakan rumus proper tadi. Teman-teman tinggal memasukkan sama dengan ketikan proper, lalu kurung buka, pilih teks yang akan dirubah, kemudian enter. Nah, sehingga menjadi Indonesia, I-nya I besar, Merdeka, tadinya M-nya M kecil, sekarang menjadi M besar setelah diproper. Selain itu, pada Microsoft Excel juga ada fungsi Upper. Fungsi Upper ini
digunakan untuk mengkonversi semua huruf menjadi huruf besar. Misalkan contoh, Indonesia Raya, Indonesia Raya. Kemudian teman-teman ingin merubah huruf kecil ini menjadi huruf kapital. Teman-teman bisa menggunakan fungsi upper tersebut. Contoh, sama dengan ketik upper, kemudian kurung buka, pilih teks yang akan teman-teman rubah. Klik, kemudian enter. Nah, kalau sebelum digunakannya rumus upper pada kalimat ini, yaitu Indonesia Raya itu dengan huruf kecil semua, setelah menggunakan fungsi upper, kalimat Indonesia Raya menjadi huruf kapital semua. Selanjutnya, selain fungsi upper, ada juga fungsi lower. Fungsi lower ini berfungsi untuk mengkonversi semua huruf menjadi huruf kecil atau sebaliknya dari fungsi upper. Contoh, misalkan Indonesia Raya. Nah, apabila teman-teman ingin merubah kalimat Indonesia Raya yang notabene berhuruf kapital menjadi huruf kecil semua, teman-teman bisa menggunakan fungsi lower tersebut. Teman-teman tinggal memasukkan sama dengan ketik lower, kemudian kurung buka, masukkan teks yang ingin teman-teman rubah, kemudian enter, jadi Indonesia Raya. Selanjutnya, pada Microsoft Excel juga terdapat fungsi round. Nah, fungsi round ini biasanya digunakan untuk membulatkan angka desimal ke jumlah digit tertentu. Fungsi ini biasa teman-teman temukan di pelaporan keuangan yang terdapat bilangan desimal. Bilangan desimal biasanya ada angka-angka di belakang koma, sehingga kita perlu membulatkannya. Misalkan contoh seperti ini, nilai atau nominal. Di sini round. Misalkan di sini teman-teman memasukkan nilai atau nominal 23,7360476. Lalu di sini 23,67568. Kemudian 45, bla bla bla, lalu 89, bla bla bla. Nah, apabila teman-teman ingin membulatkan angka tersebut, teman-teman tinggal menggunakan fungsi atau rumus round dengan cara seperti ini, sama dengan round, kemudian kurung buka, pilih nomor yang ingin dirubah, lalu kemudian titik koma, masukkan berapa digit di belakang koma yang ingin Anda masukkan. Misalkan saya memilih 2 digit di belakang koma, kemudian enter. Nah, jadi kalau sebelum dibulatkan yaitu 23,760476, setelah dibulatkan menggunakan fungsi round jadi 23,76. Tinggal teman-teman tarik. Nah, seperti itu. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.